Kemarin kita udah bahas soal public speaking yang gak ada pengaruhnya sama sekali sama introvert dan extrovert. Karena itu tuh pure rasa percaya diri lu orang pada. Introvert dan extrovert cuma lu jadiin tameng. Gue gak bisa public speaking, gue gak bisa berbicara di depan umum karena gue introvert. Gak kayak gitu sebenarnya. Introvert tuh bukan pemalu. Introvert bukan antisosial. Jadi stop banget jadiin itu tameng. Gue gak bisa begini karena gue introvert. Introvert juga bukan untuk disembuhkan supaya jadi extrovert. Nggak gitu konsepnya, enggak. Di video sebelumnya juga gue bilang kalau Raditya Dika, orang yang sesukses itu, orang yang bisa stand up comedy di depan banyak orang, itu seorang introvert. Cuma dia tuh butuh waktu ketika dia habis bertemu banyak orang untuk memulihkan energinya lagi lebih lama daripada seorang extrovert. Karena seorang extrovert itu dapat energi kalau misalkan ketemu banyak orang. Begitu loh bos. Jadi masalah pertamanya itu rasa percaya diri lu tuh pemalu. Dan banyak banget paradigma yang salah soal introvert dan extrovert. Dari penelitian terbaru aja, ada kesimpulan baru loh kalau nggak ada orang yang benar-benar introvert dan extrovert. Tapi mereka ini kondisional, mereka ambivert. Ada satu waktu mereka introvert, ada satu waktu mereka extrovert. Sebenarnya nggak terpatok fokus kedua ini aja. Dan gue juga bilang kalau introvert punya PR-nya sendiri soal public speaking dan extrovert juga punya PR-nya sendiri soal public speaking. Kita udah kesampingkan soal rasa percaya diri. Anggaplah lu orang udah percaya diri. Meskipun gue nggak tahu. Tapi ya udahlah. PR introvert ini apa sih? Orang-orang introvert itu kalau dia ingin maju ke depan umum, persiapannya tuh lama bos. Dia benar-benar menyiapkan apa yang kira-kira mau dia omongin. Penting atau enggak, poin-poinnya apa, atau bahkan ada yang nulis dari pembukaan sampai penutupan. Sedangkan extrovert, persiapan dia sebentar, atau bahkan gak ada persiapan sama sekali karena memang dia sudah biasa berbicara sama teman-temannya. Tapi kadang justru itu tuh jadi bumerang buat dia. Dia mau ngobrol apa tapi gak kesampaian, muter-muter aja. Intinya orang tuh gak bakalan dapet gitu. Itulah PR-nya untuk seorang extrovert. Ya karena mungkin dia terlalu aktif gitu kan. Sampai kadang lupa, oh intinya sebenarnya gue pengen ngomong ini doang loh. Kenapa jadi kesini-sini dari A sampai Z dibahas gitu. Dapat kan poinnya kalau introvert dan extrovert itu gak ada sangkut pautnya soal public speaking. Benar-benar yang pertama harus lu orang benahin adalah rasa percaya diri doang. Kayaknya next gue bakalan bikin dongeng buat bocil ya. Dongeng sebelum tidur gitu. Tentang rasa percaya diri. Karena kayaknya udah jarang banget tontonan-tontonan untuk anak kecil kan. Ditambah juga emang gue suka nulis ya, cuman PR-nya nanti bakalan animasinya aja sih. But I'm trying to do my best. Buat lo yang masih gak percaya diri ini mah, gue bikin video kayak gini. Gue tuh udah tahu 5 tahun ke depan, ketika gue ngeliat video ini lagi, gue bakal ngetawain diri gue sendiri. Kok gue kayak gini ya? Di apaan banget sih gue bikin video kayak gini? Gue udah tahu itu bakalan terjadi. Udah berapa kali sih lo ngetawain foto-foto lo zaman dulu? Itu tuh siklus. Ya udah terima aja. Lu bakal ngetawain juga kok. Jadi buat apa lu berpikir nanti orang lain mandang gue gimana ya kalau gue melakukan hal yang baru? Nanti orang lain mikir apa ya kalau misalkan gue ngelakuin ini? Toh nanti 5 tahun ke depan juga lu bakal ngetawain apa yang lu buat. Jadi menurut gue udah gak masuk akal kalau misalkan lu masih gak percaya diri. Itu contoh kecilnya. Mau orang nanti bilang apa juga, komen gimana, orang ngetawain lu bakal melakukan hal yang sama 5 tahun ke depan. Sama apa yang lu buat. Sebenarnya mau itu bagus, mau itu enggak, lu bakal tetap ketawa kok. Gue bikin video TikTok, konten afiliator, menjual barang orang lain. Itu gue lakukan dari 2 tahun yang lalu. Terus gue ngeliat video pertama gue, yang itu tuh sebenarnya barangnya banyak yang laku. Banyak yang komen. Tapi ketika gue lihat lagi, apa banget sih? Siklus. Ya udahlah. Dah kalau lu merasa video ini ada manfaatnya, lu bisa subscribe, lu bisa like. Komen juga pernah nggak lu ngejadiin introvert extrovert ini tameng untuk lu tidak melakukan sesuatu. Kalau lu nggak suka nggak masalah. Karena apa yang gue sampaikan semua berdasarkan pengalaman pribadi gue sebelumnya. Yang mana itu udah terjadi. Ya gue cuma sharing aja buat video ini sebagai arsip kali ya. Suka syukur, enggak ya udah gitu.